Bencana bertubi-tubi menimpa Indonesia dan kita masih membahas bagaimana penanganannya. Kita masih bersama Pak Lili Kurniawan, Deputi Pencegahan dari BNPB, dan Mas Maman Imanul Haq dari Komisi 8 DPR. Mas Maman, bagaimanapun juga meskipun target kita inginnya adalah bisa benar-benar mengurangi penyebab bencana, tapi dalam kenyataannya hal ini bukan hal yang mudah. Kalau tadi Mas Maman mengatakan bahwa kerakusan elit, ya memang kita lihat di berbagai negara hal ini dicoba terus untuk dilawan, tapi merupakan perang yang panjang gitu Mas Maman. Di saat yang sama warga tetap saja harus menerima kondisi areanya menjadi lebih rawan bencana, areanya akhirnya menjadi area yang tidak lagi bisa menampung debit air dan lain-lain dan lain-lain. Jadi bagaimana agar masyarakat juga bisa eh, siap kalau sampai bencana terpaksa datang atau terpaksa menimpa wilayah mereka, sambil kita mencoba melawan kerakusan yang tadi Mas Maman katakan, agar benar-benar di jangka panjang bisa kembali ke kondisi yang ideal bagi masyarakat maupun bagi alam ya Mas Maman. Iya, Komisi 8 DPR RI sekarang sedang membahas tentang revisi Undang-Undang Penanganan Bencana. Dalam undang-undang tersebut kita bahas secara keseluruhan mulai dari mitigasi bencana, dan itu sangat penting. Dan itu harus diajarkan dari mulai kita taman kanak-kanak sampai perguruan tinggi, menjadi bahan-bahan ceramah di ceramah agama dan sebagainya. Dalam istilah saya, ada hablum minallah, hablum minannas, ada hablum minal alam. Hubungan dengan Tuhan dan hubungan dengan manusia dan hubungan dengan alam itu yang jarang dibahas. Ya. Nah, setelah itu dalam undang-undang ini pun kita ingin memperkuat Badan Nasional Penanggulangan Bencana, BNPB. Kalau bisa BNPB itu harus setingkat kementerian, karena di sana BNPB sudah mulai memperlihatkan kepada kita misalnya bagaimana mulai pencegahan lewat edukasi terhadap masyarakat sampai nanti pasca bencana. Saya datang ke Merapi, ada BNPB punya bagaimana sistem pengungsian, bagaimana korban yang menjadi korban bencana itu ditempatkan, direlokasi di sebuah tempat yang jauh dari tempat bencana, dan diberikan peternakan sapi, lalu peternakan kambing, lalu bagaimana cara penanaman, bagaimana cara menanam pohon dengan lereng, tingkat kelerengan yang curam dan sebagainya. Nah, dalam undang-undang ini pun kita membahas tentang koordinasi. Kadang-kadang pusat bergerak dengan cepat, tetapi ketika penanganan bencana, ada beberapa Pemda yang mulai tawar-menawar soal relokasi, tawar-menawar soal bentuk rumah hunian sementara dan rumah hunian tetap. Karena di sana mungkin ada selisih harga yang dia inginkan. Nah, itu yang harus digarisbawahi, bahwa kita hari ini fokus bagaimana caranya edukasi tengah masyarakat bahwa kita harus relokasi dan diberikan ini loh rumah yang tahan gempa, tahan banjir dan sebagainya. Lalu jangan ada ini yang istilah Pak Lili tadi, kearifan lokal pun harus menjadikan bahan untuk berkomunikasi dengan masyarakat. Misalnya soal lokasi di beberapa tempat, mau tidak mau orang harus paham bahwa itu akan terjadi kembali pergerakan tanah banjir, karena itu dulunya di zaman purba lah misalnya, ada sungai purba, ada sungai tua, dan itu diingatkan oleh kearifan-kearifan lokal. Nah, yang terakhir adalah di undang-undang ini kita ingin menguatkan kembali bahwa peran TNI dan Polri dalam penanggulangan bencana di bawah koordinasi BNPB itu menjadi reaksi cepat. Salah satu kendala teman-teman kalau turun ke daerah itu adalah koordinasi. Kita nunggu, ada yang enggak statusnya, darurat enggak. Bagaimana cara kita membagikan bantuannya? Sehingga jangan heran Mas Timothy, kalau kita ngecek ke lapangan, itu bantuan numpuknya minta ampun, tapi orang bingung bagaimana cara mengakses ke posko utama. Siapa yang akan dapat? Maka terjadilah hal-hal yang lucu, misalnya soal validasi data. Di beberapa tempat ada orang yang dapat bagian, perempuan laki-laki dapat daster semua, kayak nggak ada yang nyumbang lagi laki-laki. Ada posko di tempat saya misalnya yang justru dekat dengan lokasi, dia nggak kebagian karena administratifnya tidak dilakukan. Nah, undang-undang ini akan membahas dari awal A sampai Z penanganan bencana, dan kami mendapatkan masukan yang sangat bagus dari BNPB, sehingga secara simulatif kita bisa menemukan bencana itu akan menjadi bencana yang lebih besar ketika penanganan bencananya melahirkan budaya koruptif, melahirkan orang-orang yang tidak mau berpikir maju agar kita sebenarnya bencana itu bisa kita tanggulangi dan kita cegah, seperti itu. Paling tidak minimalisir korban itu, seperti itu. Dari peristiwa saja sudah memakan korban, jangan sampai justru dari penanganan yang buruk
atau ketidakmampuan untuk menangani ini justru memakan korban lebih banyak lagi ataupun merugikan lebih banyak lagi. Targetnya kapan ini Mas Maman bisa dirampungkan? Tadinya kita punya target di masa sidang sekarang, tapi masa sidang sekarang itu sangat pendek karena tanggal 11 kami sudah reses lagi 11 Februari. Padahal sebenarnya ingin kita rampungkan. Saya kadang-kadang kemarin pertemuan non formalnya dengan teman-teman BNPB, saya minta beberapa anggota panja, saya bagian dari anggota panja untuk mendampingi teman-teman BNPB, Basarnas ke lokasi untuk membuat gambaran real. Karena banyak undang-undang di kita itu tidak mencerminkan realitas sehingga sulit diimplementasikan. Nah, revisi undang-undang penanggulangan bencana ini ingin betul-betul sesuai dengan realitas dan mampu menjawab kendala-kendala, kendala koordinasi, kendala mitigasi, kendala edukasi terhadap masyarakat sehingga mismanagement penanganan bencana tidak terjadi lagi. Mudah-mudahan kalau tidak tahu sidang ini maka di sidang yang akan datang kita harus beres dan rampung sehingga tidak ada juga orang-orang yang punya ego sektoral, Mas Timothy. Jadi bayangkan aja orang lagi bencana aja masih ribut-ributan, ini hak saya loh distribusi, ini hak saya loh untuk memberikan izin. Orang udah mau kelaparan, orang udah mau kedinginan, orang masih ribut soal keuntungan di balik bencana. Nggak paham itu. Pengungsinya nggak diurus dan lain sebagainya. Nah itulah. Jadi dari mulai mitigasi sampai edukasi penanganan pasca bencana, itu sudah kita siapkan lewat regulasi ini. Dan sekali lagi saya mau ucapkan terima kasih ke BNPB, Mensos, Basarnas, dan relawan yang memberikan masukan di revisi undang-undang bencana ini. Oke, kalau dari Pak Lilik, kalau dari Anda, kita yakin dari BNPB, dari aparat yang juga ikut membantu, dari sukarelawan, semuanya bekerja secara maksimal. Ini adalah kemanusiaan, begitu. Kita meyakini hal tersebut, tapi bagaimanapun juga BNPB memang bergerak di dalam undang-undang seperti yang dikatakan Mas Maman tadi. Kalau dari Anda sendiri, apa sebenarnya yang menurut Anda masih bisa ditingkatkan atau bagaimana BNPB bisa dibantu agar penanganan bencana yang kita tidak tahu lagi, harapan kita kalau bisa nol malah bencana dari sini, tapi rasanya itu terlalu muluk-muluk, kita berharap demikian, sehingga kita lebih baik bersiap. Agar BNPB bisa lebih sigap lagi, lebih cepat lagi, apa yang dibutuhkan? Ya, dalam manajemen penanggulangan bencana, ya itu ada, kalau kita sederhanakan itu ada 3 siklus, yaitu pra bencana, saat bencana, dan pasca bencana. Nah, dari masing-masing siklus ini sebenarnya memiliki tujuan yang berbeda-beda. Seperti pra bencana misalnya, itu tujuannya adalah bagaimana mengurangi risiko bencana yang ada dan tidak menimbulkan risiko bencana baru. Kemudian juga ada tujuan bagaimana meningkatkan kualitas hidup masyarakat. Dan ini sinkron dengan pembangunan sebenarnya. Nah, pada saat darurat, tujuannya adalah save more life, menyelamatkan sebanyak mungkin masyarakat yang terdampak. Kemudian pasca bencana adalah build back better and safer, membangun kembali dengan lebih baik dari sebelumnya dan lebih aman dari sebelumnya. Artinya di sini ada nilai keamanan yang harus dilakukan di situ. Misalnya daerah yang rawan gempa seperti Sulawesi Barat ini setelah kejadian ini, masyarakat kan harus membangun lagi rumahnya yang rusak. Pemerintah daerah harus membangun lagi infrastruktur yang ada di sini, termasuk kantor gubernur yang hari ini juga ikut rusak begitu. Nah, mereka harus dibangun dengan lebih baik lagi. Sehingga saya berharap ini connect dengan aturan-aturan yang ada. Jadi kalau tadi ditanyakan Mas Timothy, apa yang dukungan apa yang kita harus connect ya, harus sinkron ya, aturan-aturan yang ada itu untuk mendukung semuanya. Begini, membangun daerah-daerah rawan gempa bumi dengan bangunan yang tahan gempa, itu tentu saja spesifikasinya harus lebih tinggi. Sebagai contoh misalnya, kalau daerah biasa ya besinya hanya 10 ukurannya misalnya. Tapi kalau daerah rawan gempa mungkin bisa 12 atau lebih dari itu. Dan ini harus distandarkan di lokasi tersebut begitu ya Pak ya? Betul sekali, dan itu tidak sama standar. Nah, ini aturan-aturan ini. Nah, kami khawatir ini jadi masalah karena aturannya mungkin tidak bersamaan dengan tempat yang lain. Nah, seperti ini adalah salah satu saja dari sekian banyak sebenarnya yang kita minta dukungan, termasuk dari tadi Pak Maman sudah sampaikan
kami berterima kasih ini kesempatan untuk merevisi Undang-Undang Penanggulangan Bencana, artinya adalah kesempatan untuk melakukan evaluasi besar dan kemudian memperbaiki ya gap-gap atau kekurangan-kekurangan yang sudah ada. Tetapi tidak, menurut saya tidak untuk kemudian merubah total, karena ini sistem yang sudah dibangun sebenarnya sudah cukup baik, hanya perlu diperkuat. Apakah kelembagaannya di BNPB maupun BPBD yang selama ini mungkin kalau kita lihat belum terlalu klop banget gitu, karena masih ada kalau di daerah di BPBD kan ada 2 pembina ya. Pembina secara administratif itu adalah Kementerian Dalam Negeri, kemudian pembina secara teknis atau substantif itu ada di BNPB. Nah ini memang harus sinkron semuanya, sehingga kita nanti apapun yang kita sampaikan, apakah itu mitigasi, apakah kesiapsiagaan, ini menjadi satu kata yang gampang yang bisa kita implementasi baik di pusat maupun di daerah gitu. Oke, jadi memang bukan kerja sepihak dua pihak saja, terutama kalau kita ingin menekan resiko terjadinya korban. Setiap kita terjadi bencana dimanapun di Indonesia, koordinasi memang penting dan saya rasa kepedulian ya Mas Maman ya, kepedulian dari tiap-tiap pihak mengenai itu tadi regulasi sampai regulasi terkecil, bagaimana membangun sebuah bangunan karena menyadari situasi di daerah-daerah tertentu yang berbeda-beda, ada yang lebih rawan banjir, ada yang lebih rawan gempa, ada yang lebih rawan longsor dan lain-lain gitu. Termasuk itu Mas Timothy. Ya. Saya ingin BPBD di tingkat-tingkat daerah yang rawan bencana itu betul-betul yang berkualitas. Yang saya temukan BPBD itu justru adalah dinas yang sisa-sisa aja. Kalau tidak jadi kepala anu, nah dia dibuangnya ke BPBD. Itu artinya di daerah rawan bencana, tolong BPBD, pemerintah daerah harus orang-orang yang tahu persis bencana dan orang yang berkualitas. Itu aja, Mas. Itu dari pemerintah daerahnya begitu ya, kalau begitu ya? Betul, pendapatannya pemerintah daerahnya. Jadi kalau Mas Timothy tidak jadi kepala dinas A, B, C, itu dibuangnya terakhir-terakhirnya BPBD. Makanya banyak sekali kita lihat mereka tidak siap secara tanggap dan lain sebagainya. Dan ini yang dikatakan Pak Lili, soal bagaimana koordinasi BPBD itu betul-betul jelas pada siapa. Oke, jadi sebenarnya kalau catatan dari BNPB, koordinasi BPBD ya, itu sederhana ya, tadi Mas Maman mencoba merangkum perkataan Pak Lilik. Tapi kalau ada koordinasi lebih baik, maka penanganannya akan lebih baik, begitu ya Pak Lilik ya? Ya, kira-kira begitu Pak. Karena ini ada suatu yang sistem yang harus dibangun. Saat ini masih dirasa masih perlu ditingkatkan ya Pak? Setiap saat kita tingkatkan. Jadi BPBD ini selalu menjadi sasaran kami untuk meningkatkan kapasitas, ya. Kapasitas baik pimpinannya, kepala BPBD-nya maupun staf-stafnya. Ini menjadi program yang ada di BNPB supaya mereka lebih tanggap lagi, lebih sigap lagi. Tetapi persoalan-persoalan mengenai mutasi yang demikian cepat, kemudian bagaimana sumber daya yang ada dan sebagainya, itu menjadi bagian-bagian yang tadi disampaikan oleh Pak Maman. Oke. Kami juga terus terang agak kesulitan pada saat kita sudah mendidik SDM yang sudah baik, kemudian tiba-tiba 2 bulan, 3 bulan kemudian pindah ke tempat yang lain, sehingga diisi baru lagi. Harus diulangi lagi pelatihannya gitu ya, pembekalannya. Ya, kira itu. Bagaimana ya Mas Maman memberi motivasi agar memang daerah-daerah ini, terutama daerah yang memang rawan bencana, memotivasi dari pemimpin daerahnya juga agar jangan memperlakukan BPBD ini justru menjadi apa yang tadi Anda sebut sebagai yaitu karena tidak mendapatkan posisi di mana-mana akhirnya dalam tanda kutip dibuang ke sana begitu. Sementara itu daerah rawan bencana, kalau ada bencana penanganannya harus cepat, harus seseorang yang mampu, mumpuni, tidak panik tapi bisa mengkoordinir penyelamatan yang tidak mudah begitu. Insentifnya bagaimana Mas Maman? Ya, kalau saya melihat bahwa manajemen bencana ini menjadi cerminan dari pemerintahan kita gitu. Kalau ingin bagus pemerintahan kita, maka mulai dari bagaimana kita memanage bencana. Dan itu dimulai misalnya dari atas. Kalau saya sih secara pribadi ya, secara partai, ingin menjadikan BNPB ini kelas kementerian. Dan di sana dia akan bergerak dengan 3 bidang yang disebutkan Pak Lili tadi. Dari mulai prabencana, lalu pas bencana, setelah itu baru pasca bencana. Nah,
di sanalah BNPB, BPBD di daerah itu menjadi bagian integral yang tidak terpisahkan dari BNPB. Sehingga dari mulai penempatan orang, pelatih penguatan SDM, dan juga penguatan koordinasinya itu betul-betul sigap gitu, seperti itu. Karena kita tidak mau berkali-kali hanya bersikap reaktif, tapi harus berpikir proaktif dan sistematik. Nah, itu yang harus dilakukan oleh BPBD dan hanya bisa dilakukan oleh BNPB. Jadi sehebat apapun BNPB-nya di atas, tapi kalau pemerintah daerahnya menjadikan BPBD, nanti aja lah kalau ada kalau ada kejadian dan sebagainya, itu yang terjadi. Nah, itu yang tidak boleh terjadi menurut saya. Jadi saya ingin di revisi undang-undang ini menguatkan BNPB sampai ke tingkat bawah BPBD, dan juga menguatkan kembali peran-peran TNI dan Polri ketika dari mulai itu tadi pra bencana, ketika bencana, juga bagaimana melakukan pendampingan terhadap korban-korban pasca bencana. Sehingga jangan sampai ada terjadi, Mas Timothy, ada orang ketika bencana lalu dia pindah sedikit dari lokasi, di tempat lokasi itu dia dapat bencana lagi. Nah, itu karena tidak lewat pemikiran yang sistematis dan juga berdasarkan analisa yang betul-betul akurat seperti itu. Oke, dan hal itu bahwa adanya perbaikan kapasitas dari BPBD tertuang juga kah dalam revisi undang-undang tanggulangan bencana tadi? Iya, betul. Jadi kita meminta sebenarnya dalam undang-undang itu agar BNPB secara langsung nanti itu mengkoordinir ke bawah ke BPBD, baik dari sisi kualitas, SDM, koordinasi, dan melakukan edukasi terhadap masyarakat. Sehingga saya melihat yang bagus bukan hanya BNPB-nya dong, tetapi juga kaki-kakinya di bawah, terutama BPBD itu. Jangan sampai kejadian kemarin di Sumedang, salah satu korbannya itu salah satu anggota BPBD Kabupaten Sumedang. Nah, itu membuat kita sangat duka ya. Orang-orang tangguh seperti itu yang akhirnya di garda depan bencana dan meninggal dunia, seperti itu. Oke, memang kapasitas itu penting bukan hanya untuk penanganan, tapi untuk mereka sendiri juga. Karena mereka menghadapi medan yang sangat-sangat rawan dan beresiko. Pak Lilik, tampaknya tadi terputus teleponnya, tapi kami ingin berterima kasih kepada Pak Lilik Kurniawan dari Deputi Pencegahan Bencana BNPB sudah bergabung bersama kami dari Mamuju tadi, dan Pak Lilik juga nanti akan ikut dalam rombongan atau ikut bagaimana BNPB menyertai Pak Jokowi yang akan datang ke Mamuju pada hari ini. Mas Maman, terima kasih banyak atas waktunya bersama kami pada pagi hari ini. Maman Imanul Haq dari Komisi 8 DPR RI.